Dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Kalau bukanlah sekarang, nanti sembuh boleh qadha puasanya. Dia menjawab, saya ingin berbuka nanti di surga. Allah. Tak memandang jauh kepada surga itu. Tak dianggap itu satu destinasi yang jauh bagi orang beriman, di dekat. Ini yang membezakan antara orang beriman dan tidak beriman kepada iman bil ghaib. Bagi orang beriman walaupun ghaib, tapi dia hampir. Bagi orang yang lain imannya, kita enjoy dulu dunia. Nanti dah hampir usia kita nak balik, baru kita nak anggap seperti itu. Bagi orang yang strong, dia punya iman, setiap saat dia menunggu datangnya untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sedang berpuasa dan saya ingin berbuka di syurga. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun duduk pada waktu di Madinah terdiam. Tak lama baginda Rasulullah berdiri mengatakan, waalaikumsalam ya Ja'far. Itu Ja'far, kata baginda Rasulullah, dia datang dengan dua sayap digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia boleh terbang di syurga. Makanya digelari at-tayyar. Tayyar itu pilot. Pilot itu yang boleh bawa orang terbang. Dia seorang saja yang terbang di surga dengan dua sayap, sebab tangannya dikorbankan adalah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ketika diberikan makan itu, diberikan minum untuk minum, dia kata berpuasa dia tak nak dan dia ingin berbuka di surga, sebab dia tahu janji Allah kepada orang yang dia berpuasa dengan sebenar akan diberikan hidangan oleh Allah karena puasanya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah, kata Allah, hani'an. Hani'an daripada kata tahni'ah lah. Kalau kita sediakan makanan kepada tetamu, sila dinikmati. Kalimat sila nikmati makanan ini, itu pun adalah diungkapkan oleh Allah kepada orang-orang yang dia meninggalkan makan dan minum di dunia karena Allah. Allah akan sediakan makanan dan minuman untuknya. Meninggalkan makan dan minum di dunia karena Allah, Allah akan hidangkan makanan dan minum karena dia meninggalkan makan dan minum karena Allah. Kulu washrabu hani'an, nikmati makanan yang aku hidangkan. Jangan tanya macam mana nikmatnya itu makanan. Kalau yang menyediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tak ada disediakan makanan dan minuman, Allah kata saja, nikmati pemberian aku kepada kamu, dah cukup dah. Dengar saja suara Allah atau pemberitahuan Allah kepada dia sudah memadai. Tapi dengan makanannya dan minumannya, apa sebab makanan dan minuman itu diberikan oleh Allah kepadanya? Sebab dia tinggalkan makan dan minum di dunia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, ya Asma, kepada istri Ja'far, Asma binti Umais, ya Asma, ini Ja'far sedang terbang dengan malaikat dan dia mengucapkan salam kepada kamu. Apa pasal Ja'far terbang daripada Jordan pergi ke Madinah? Kenapa tak terus terbang begitu? Bukankah dia nak pergi ke syurga? Pasal apa dia pergi ke Madinah? Nak tunjuk sebab aku dapat anugerah ni. Orang yang kat Madinah tu sebabnya. Saya pasti ucap terima kasih kepada dia. Kalau bukan karena dia, saya tak dapat apa yang Allah bagi kepada saya. Dia singgah, ucap Assalamualaikum saja kepada Nabi, lepas tu dia terbang. Salam kepada istrinya, balik ke sana. Dan di dalam hal ini banyak pengajaran yang perlu diambil daripada sikap mereka para sahabat kepada amanah yang Allah amanahkan, dan juga sikap mereka kepada Rasul yang menjadi sebab kepada mereka dapat menunaikan amanah tersebut. Dan apakah yang menyebabkan Ja'far tak mahu untuk berbuka puasa? Sebab dia tahu apa yang Allah sediakan untuk dia. Kalau dia tinggalkan makan dan minum karena Allah, Allah akan sediakan makan dan minum untuknya.